ini pertama-tama kami sampaikan mohon maaf, mungkin rencana kita nah kebetulan kita juga ada sedikit kesibukan. Mbak Lintang pun hari ini tadi sebenarnya masih ada kunjungan dari pusat, makanya Mbak Lintang hanya sendiri di sini, tidak ditemani dengan tim. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi. Nanti dalam pelaksanaannya ada 2 sesi materi dan sesi praktek. Praktek mungkin nanti setelah asar selesai materi. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin tempat yang kurang nyaman, tempat ala kadarnya dan situasinya mungkin agak sedikit panas. Harapan kami ini tidak mengurangi rasa hormat dan khidmat, karena harapan kami bisa langsung, Pak. Apa yang disampaikan dengan materi yang ada tadi sudah saya share di grup. Kalau memang ini nanti kurang jelas bisa dilihat di HP, lebih jelas nanti. Jadi foto yang ada nanti disampaikan materinya, bisa saya lihat ini dianya. Apa sih yang dikatakan apa? Rokul. Ya sebenarnya kalau kita tahu ternyata seperti ini, cuma istilahnya yang kita belum mengenal itu. Harapan kami ini semua tentunya kalau kita lihat bangunan dari Pertamina ada CSR pemberdayaan. Guna CSR ini adalah pemberdayaan manfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Harapan kami dengan semangat bersama seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa pertamanya mungkin mohon izin mewakili dari pihak Polsek untuk menyampaikan sepatah dua kata nanti Bapak sebelum acara materi Pak. Itu Bapak. Terima kasih untuk waktu dan tempat kami persilakan Mbak Lintang. Terima kasih Bapak dan Ibu RW 06. Alhamdulillah rumah hidroponik sudah berdiri, Pak. Ini adalah sebetulnya kegiatan hidroponik sudah jalan dari akhir 2022 ya Ibu-Ibu kalau tidak salah. Memang dinamika kegiatan hidroponik ini memang ada Pak, dan alhamdulillah di tahun ini sudah dibangun rumah hidroponik karena di sepanjang tahun 2024 itu kami juga sudah beberapa kali panen, tapi masih dikonsumsi sendiri. Cuma kadang kalau masih ada sisa begitu, itu dijual walaupun masih dengan harga 5.000 gitu. Kita coba lah, tapi nanti kita akan mengikuti harga pasar kalau memang kegiatan hidroponik ini memiliki tujuan ya Pak ya, memang memiliki tujuan untuk ketahanan pangan rumah tangga juga yang pertama, dan yang kedua untuk bisa menjadi mata pencaharian atau ekonomi baru di RW 06 gitu. Lalu ada juga Bapak di atas dari bangunan sebelah kiri atau kanan ini ada PLTS yang berkapasitas 4 kWh atau 4.000 watt yang alhamdulillahnya harapan kedepannya adalah kegiatan hidroponik ini bisa lancar, membuka lapangan pekerjaan baru atau kegiatan positif baru untuk ibu-ibu rumah tangga tentunya. Gitu, karena saya melihat Pak, ibu-ibu rumah tangga di RW 06 ini aktifnya luar biasa. Mungkin sehari itu bisa ada kegiatan Pak, ibu-ibu PKK, senam, lalu ada Jumat Berkah Pak biasanya. Semoga sinergi ini akan selalu berlanjut begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ke PLN menyambungkan ke listriknya, mudah-mudahan dengan ini bisa kita berbagi, dan harapan kami juga rencana kami mungkin kalaupun nanti ada Allah berikan rezeki, kami CCTV mungkin akan menggunakan ini juga, karena saat ini kami masih nebeng minta listrik warga. Terkadang pas saat colokan diambil, kita cek CCTV mati. Mudah-mudahan ini keberkahan kita, rezeki kita, warga masyarakat bisa kita manfaatkan itu.
Selanjutnya mohon izin untuk sepatah dua kata sambutan dari Polsek mewakili Pak Kapolsek. Mohon izin, kaget Pak, ada dari malah membawa beliau. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini menjelang sore kami dari Polsek Pulau Merak bisa hadir dari undangan dari Pak RW. Pak, terima kasih banyak terkait dengan rumah hidroponik Pak ya. Itu yang kami hormati Ibu Lintang ya dari Pertamina, ataupun dari unsur Pertamina juga, Pak RW, Bapak-bapak dari Bank Sampah atau KWT yang baru Pak ya, buat KWT, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini terkait dengan program dari PT Pertamina CSR-nya. Ya alhamdulillah Pak RW, kegiatan ini bersinergi dengan program Bapak Presiden Pak ya. Sekarang kan adanya ketahanan pangan Bu. Kami dari Polsek berusaha untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut. Ya, salah satunya ada mungkin bank sampah, terus kegiatan hidroponik ataupun kebun-kebun Bu ya, yang tanah lahan kosong bisa digarap oleh warga. Kami dari Polda Banten juga Pak Kapolda programnya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Nah mungkin ini selaras dengan kegiatan dari Pertamina. Dengan adanya rumah hidroponik itu bisa menyerap tenaga kerja yang ada di sini, mungkin ibu-ibunya, ataupun nanti bisa meningkat ke para pemudanya untuk mengembangkan program ini. Mungkin dari ibu tadi Pak RW mulai dari sayuran, ke depan mungkin apalagi yang akan ditingkatkan itu programnya dari Pak Kapolda ya. Kita juga alhamdulillah terima kasih dengan CSR-nya Pertamina, sehingga kami tidak sulit untuk mencari lahan ataupun kegiatan dari program-program pemerintah tersebut. Sekarang ada rumah hidroponik. Itu mudah-mudahan ibu yang nanti melaksanakan kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar Bu ya. Sekarang semuanya sudah tersedia, lahannya sudah ada, fasilitasnya nanti mungkin listriknya sudah disiapkan dengan tenaga surya Bu ya. Jadi tidak perlu bayar, tidak perlu memikirkan bayar listrik dari mana, tinggal kesiapan ibu-ibunya untuk mengelola kegiatan ini. Nah, mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahanan pangan. Harapan kami dari sayuran berulang kecil ini mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan berkembang menjadi yang lebih luas. Harapan kami seperti itu. Tentunya kami selaku pengurus kampung nggak mungkin akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan semangat. Berkembangnya ini akan bukan tergantung saja ya, semua keterlibatan, karena nanti disampaikan keunggulannya apa sih dari hidroponik ini, kekurangannya juga apa, nanti akan disampaikan oleh Pak Selamat Widodo dalam hal penyampaian materi. Ada yang belum dipahami silakan ditanyakan, dan kebetulan beliau sudah saya tanyakan berkenan masuk dalam grup. Kalau sudah ada di grup KWT harapannya Pak Widodo punya ilmu, ingin berkembang, dan hasilnya dimanfaatkan, bisa dirasakan kebanggaan sendiri untuk beliau juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Polsek Pulau Merak, juga ada Pak Kurnianto sama Pak Deden. Selamat siang Pak, selamat bergabung. Yang kedua, saya hormati perwakilan dari Pertamina, Ibu Lintang yang sebagai CSR untuk rumah hidroponik atau greenhouse. Yang terhormat pada Pak RW 06 Pak Suparman yang telah capek ya, beliau semangatnya luar biasa. Saya belum datang, dia udah datang duluan, sampai menyempat-tempatkan, sampai mengatur jadwal dinasnya. Ya, yang terhormat seluruh RT dari RW 06, yang terhormat ibu-ibu PKK, yang terhormat
Bapak Ibu penggiat hidroponik. Kalau di Jakarta namanya ibu-ibu penggiat hidroponik atau urban farming. Nah, sebutannya urban farming. Jadi itu adalah urban farming itu apa sih? Urban farming itu yaitu bercocok tanam dengan lahan yang minimalis. Gitu. Ya, perkenalkan nama saya Slamet Widodo. Kalau ibu mau membedakan, ya saya panggil aja Pak Widodo. Takutnya Pak Slamet sama-sama gendut juga nih. Ya, Pak Slamet, nah, yang nengok dua-duanya gemuk, dua-duanya agak hitam. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Jadi mengawali hidroponik di RW 06 ini unik. Saya cerita dulu riwayatnya. Jadi sebetulnya pertemuan saya dengan vendor Pak Haryono sebenarnya baru pertama kali ketemu juga setelah greenhouse ini sudah 40% jalan. Jadi saya itu tidak ada hubungannya sebenarnya sama Pak Haryono. Kebetulan Pak Haryono itu keliling di seluruh Jakarta sampai ke menjadi partner dalam bekerja untuk instalasi hidroponik. Nah, ketemunya di situ. Kami ditelepon, kami diundang, terus kita ketemuan di Kelapa Gading daerah Jakarta. Ngobrol tentang adanya hidroponik ini. Sebenarnya konsep ini sebenarnya hampir 100% dirubah desain rumahnya. Ya. Karena apa? Ya, ini belum telat, Pak. Alhamdulillah Bapak ketemu sama saya. Dan saya sendiri juga adalah penggiat hidroponik. Jadi pas ketemunya tadi disampaikan Pak RW atau Pak Suparman ini rata-rata CSR untuk hidroponik itu rata-rata gagal. Ya karena apa? Karena tidak ada pendampingan khusus, tidak ada mentranslate ilmu bagaimana cara bercocok tanam yang benar. Itu sebenarnya unik. Ketemu sampai ngobrol sampai malam, betahnya apa? Karena nih Pak Slamet terus bapak-bapak yang sama Pak itu ngobrol sampai malam sampai lupa kita pulang jam 9 baru pulang. Saking asiknya ngobrolnya apa? Karena semangatnya dari warga sini yang nggak terbendung lupa waktu, padahal baru ngobrol belum prakteknya itu kita udah lupa pulang. Ya karena apa? Karena aura semangat untuk bercocok tanam itu luar biasa Pak di sini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari Pertamina juga itu membawa income atau membawa keberkahan untuk di warga RW 06. Ya, itu. Nah, proses berjalan, kami produksi, kami itu pertemuan saya dengan keluarga dengan Pak Haryono sendiri. Jadi memang unik. Nah kalau jodoh itu kan Bu, tahu-tahu ketemu kan gitu. Nah, udah klik. Nah, apalagi saya sudah mantap juga di sini. Karena apa? Karena misi saya juga dalam Al-Quran itu sama satu pohon satu sholawat. Jadi berkah untuk semuanya. Jadi itulah yang membuat saya sendiri bersemangat untuk ngajarin supaya ini harus sukses, bukan ecek-ecek atau setengah-setengah. Wajib hukumnya sukses. Itu ya, itulah perkenalan saya. Nah, saya sendiri bergelut di bidang pertanian. Sebenarnya saya kerja itu dari tahun 99 sampai 2023 kemarin saya pensiun dini. Sebenarnya saya bukan PNS, bukan pekerja yang di dunia pertanian yang memang dari BUMN atau negeri, saya swasta. Jadi memang disitulah saya bergelut, tapi khusus bidang hidroponik. Dulunya campur Pak. Jadi dari organik, dari tanah naiklah ke levelnya hidroponik itu pada tahun 2014. Itu baru hotnya hidroponik. Nah, kami ciptakan beberapa produk. Ya, itulah perkenalan saya. Kita akan lanjutkan materinya. Ya.
berawal dari kata hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik itu berasal dari kata Yunani, hydro itu air, ponik ponos adalah daya. Jadi cara bercocok tanam dengan menggunakan media air. Oh gitu ya. Jadi nggak pakai tanaman atau media yang lain, enggak, hanya air, tapi air yang dicampur atau ditambahkan dengan kandungan nutrisi. Itu namanya hidroponik. Jadi kalau di hidroponik jelas. Jadi cara bercocok tanam dengan menggunakan media tanam air, tidak pakai tanah. Ya, next. Nah, proses irigasi, proses ngasih nutrisinya 24 jam keluar daun kan menutupi tanah, ya kan, berarti tanahnya tertutupi jadi lembab. Nah lembab itulah mengeluarkan hama gitu. Nah, pestisida lebih sedikit digunakan, hampir tidak digunakan. Kenapa saya sebut hampir tidak digunakan? Karena tidak perlu semprot-semprot, ya, nggak perlu harus pakai pestisida, karena ini sayuran sehat yang cepat panen, jadi nggak perlu pestisida. Yang harus berapa hari kita semprot ya, supaya nggak ada kutu, nggak ada white flies itu ya, kutu putih atau apa yang kuning, itu nggak ada. Karena apa? Karena saking cepatnya dia panen, proses panen itulah yang membuat hama dan pestisida tidak ada. Ya, hampir 99% pestisida tidak ada. Mungkin dipakai, tapi tidak disemprotkan pada daun, mungkin di lingkungan. Kalau ini nggak ada pohon yang mengandung apa? Pohon buah, ya, pohon-pohon buah itu yang seringkali membawa hama cepat. Karena apa? Karena dia pada saat berbunga, ya, aroma bunganya itu dicium hama pada datang. Nah itulah, itu perlu pestisida di lingkungannya, bukan di dalam greenhouse-nya atau sayurannya, karena dilarang. Ya, pekerjaan mudah dengan hasil memuaskan tentunya, tidak cangkul, clear. Masuk ke greenhouse saja Pak, merokok nggak boleh, hati-hati. Sudah punya greenhouse nih, ya, di dalam greenhouse nggak boleh ngerokok. Ya, Setuju, Pak. Cuci tangan. Nah, gitu. Kita harus proteksi diri untuk apa? Untuk tanaman supaya nggak kena hama. Kalau bisa mau masuk nggak boleh merokok. Cuci tangan dulu, cuci kaki dulu. Kalau di greenhouse yang benar begitu Pak. Di dalam pintunya aja sudah ada kobakan air yang pakai alkohol. Jadi sepatu kita gini terus masuk. Kita udah pakai plastik. Kalau yang benar, ini saya gitu. Ya, intinya itu. Masuk udah punya rumahnya harus steril. Steril dengan apa? Tangan cuci. Ya. Nggak boleh ngerokok. Apalagi ngopi di dalam. Udah di dalam nih adem, udah semua hijau-hijau. Ayo dah ambil kopi sini sampai. Apalagi bawa pecel lele, seladanya ada, tinggal metik-metik, wah enak banget. Ya, itu harus diproteksi. Karena apa? Konsekuen dan kita cara tanam yang benar pasti hasilnya akan maksimal. Karena apa? Harus kita sampaikan supaya apa? Supaya hasilnya maksimal, kan gitu. Ya. Itu tidak perlu menggunakan tanah, tentu tadi sudah dijelaskan di depan. Hidroponik itu apa? Ya, aman. Next. Nah, dari keuntungan ada pertanyaannya. Karena apa? Kalau saya mengajar itu harus selesai dulu, baru siapa yang tanya? Nanti kembali lagi yang ditanya, kan gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan yang kiranya kurang nggak tahu, angkat tangan. Oh saya tanya Pak, gitu, ya. Itu supaya apa? Supaya terrefresh terus diri kita. loh.
potong rokolnya. Ini baru saya cetakan ini. Yang lain belum dapat. Ini buat potong rokul. Jadi bapak ibu kan gampang, tinggal masukin, potong, ya kan? Sudah dipotong, bentuknya kayak gini, ya kan? Pakai gergaji kan sudah ada lainnya nih, jadi tinggal dikeluarin, bentuknya kayak gini, nanti kita semen. Nah, enak kan? Kalau dulu diajarin manual satu-satu, sekarang lebih cepat. Karena apa? Karena dikejar setoran. Pertamina udah mau ngambil, ya kita harus kerja cepat ini, gitu. Ya. Yang kedua adalah kokopit. Kokopit itu berasal dari serbuk kelapa yang sudah dihancurkan. Ya, tapi kokopit itu dipakai untuk media tanam hidroponik, tapi khusus untuk buah. Seperti jatuh kayak pasir. Ya. Yang kedua adalah sekam bakar atau sekam yang belum dibakar. Nah, Bapak Ibu kalau pakai media sekam bakar atau sekam biasa, saya anjurkan pakai sekam bakar. Karena apa? Sekam bakar tidak mengandung bakteri. Bapak pernah pakai sekam biasa, pasti akan keluar kapur. Ini tertulis ppm dan TDS. Ya, ppm dan Celsius. Ya, cara pakainya dibuka, dimasukkan ke dalam air, baru dipencet hold. Ya, nanti praktek bareng-bareng Bu. Ya, ternyata 325. Ya, range-nya 20% berarti boleh dipakai setelah melalui filter. Tadi dicek di sana, tadi baru itu 482-an. Ya, masih tinggi. Ya, harus melalui filter. Makanya ini sayuran mahal, sudah ada filternya, sudah ada cartridge-nya, ya, sudah diproses. Supaya apa? Supaya tumbuhannya memang benar-benar hijau dan subur. Ya, itu cara melihat berapa kandungan ppm. Ya, nah ada beberapa. Karena apa? Karena yang dibutuhkan dalam tanaman itu kandungan mineralnya harus rendah. Karena apa? Karena mineral itu molekulnya terlalu besar, mulut akar imut, jadi nggak bisa sedot, ya, nggak bisa sedot. Jadi mantap itu kalau air. Nah, kita cek ini air mineral atau air minum ya. Air yang dikonsumsi kita cek Aqua. air aqua 74 ppm. Boleh diminum, boleh, karena standarnya air minum itu 70 sampai 80 ppm. Ya, itu air. Jadi kenapa air saya kupas? Karena Bapak Ibu nggak tahu rahasianya air dalam hidroponik. Ya, karena apa? Kalau Bapak Ibu sudah tahu berapa kandungan air. Selamat siang. Oh, dari perwakilan dari Lurah. Ya. Silakan Pak. Ya, lanjut Pak, izin. Ya. Nah, air sangat penting sekali. Karena apa? Pada dasarnya kalau kita nggak bisa mengkalkulasi air yang benar, itu keberhasilan untuk hidroponik atau bercocok tanam rata-rata hampir gagal. Karena apa? Karena air mungkin dulu gini, saya sudah pernah berhidroponik Pak. Kenapa? Kok daunnya kuning-kuning, kenapa ya? Cek dulu air bakunya. Air baku itu sebelum diisi nutrisi ya dicek. Oh ternyata 600. Oh ternyata 800. Ya benar. Karena apa? Karena kandungan mineralnya terlalu tinggi. Jadi nggak boleh dipakai, harus ganti air yang ppm-nya rendah.
apalagi ini daerah pinggir laut. Ya, kekurangannya ya kita harus menutupi supaya cepat-cepat ini sayuran terjual kan gitu. Karena prosesnya tumbuhannya cepat, kita harus bisa apa? Bisa jual, bisa produksi atau bisa apa kekurangan. Tapi kalau dari sistem, ya kalau dari sistem hampir apa? Kok tanaman bisa mati ya? Ini kenapa? Nah, ternyata selangnya mampet gara-gara selang mampet. Karena apa? Karena selangnya mampet, ada garamnya atau ada lumutnya, ternyata kurang maintenance. Sayuran pada layu mati. Ya, sebenarnya hampir 80-50% itu kekurangan bisa tertutup. Karena apa? Bibit segala macam. Nah, biasanya kalau kekurangan itu ada rata-rata di paseme, Pak. Paseme mungkin ada bibit yang nggak pecah, ya kan? Karena apa? Ya mungkin dari saya sendiri kurang paham karena itu dari pabrikasinya. Karena sekarang kurang, Pak. Jadi nggak murni. Jadi dalam satu saset itu 25%-nya gagal. Wajib dibersihkan, ya. Karena apa? Karena lumut itu akan mengandung bakteri. Lebih baik dibersihkan pasca panen daripada bersih di tangki di bawah. Nah, kalau pas ada di bawah ditanam, ya kan? Dari permeja ini sudah ada stop kerannya. Jadi ibu tinggal matiin, dibersihin, airnya nggak akan masuk ke sana, gitu, ya. Itu katanya nanti habis pasca praktek segala macam kita masuk semua di sana. Nanti saya kasih tahu kekurangan kelebihan operasionalnya di dalam greenhouse ya Bu ya. Gitu. Ini cara motongnya. Itu nanam. Tuh isi Bukan isi. Dan banyak tadi mas satu-satu situ. Ya. Ini cara motong. Rockwoolnya nih. Nanti kalau pinnya pakai ini juga bisa Bu. Ya, ini. Jadi coba lihat. Rockwool. Ya. Semangat. Semangat. Oh, Pak Deden, caranya Pak Deden ntar di rumah biar bisa Pak Deden. Tuh. Oh. Ini nggak ikutan. Oh, betul gantian. Banyak. Ini karena kecut pada ngerokok. Dari kelurahan. Oh, hidroponiknya di videoin. Siap. Terus. Kopi break dulu. Setelah setengah hari tadi mendengarkan sosialisasi dan cara menanamannya hidroponik. Kopi tem dulu. Air yang sudah dicampur, ini bukan air ini sudah dicampur sama ini air bersih, ini kan sudah dikasih nutrisi. Kalau ibu kesusahan, nih contohnya gini Bu. Ini saya kasih tahu. Nah, kita basahin dari sini. Nah, ini kan nanti ibaratnya air yang dari sono, ya kan? Nanti dia isep sendiri. Ben, orang 3. Iya, orang 3 aja orang 3. Kompensasi Pak Deden buat Polda katanya. Bertiga nggak apa-apa. Kangkung boleh lebih dari tumbuhnya ke samping, satu longnya satu biar. Mantap. Sosialisasi hidroponik Gus. Udah.
RS ada nggak? Hah? Ini masih Tutup aja ya, setelah ditutup 24 jam baru dibuka. Terus di apa? Terus disuplai air nutrisi. Nanti kita ke dalam ya, kita tahu. Nah, dibukanya apa? Buka dari samping. Buka dari samping. Diplowein. Ya. Setelah tumbuh 4 next. Ya. Nah, kan pertama tadi direndam, terus diisi nutrisi, terus next. Nah, diperas. Ini kan nggak diperas nih, terus next buat lubang. Nah, stop. Penempatan bibit pada rockwool yang benar. Nah, ini berarti ini Bu, yang benar. Kena nih bibitnya. Harus rata dengan rockwool. Gitu. Ya. Pak, makasih Pak. Ya. Nanti pas lagi ke dalam semen itu ada namanya stop keran. Kalau ibu lagi mau siram tinggal buka. Setelah basah baru ditutup. Atau dibuka tapi kecil. Gitu. Ya, nanti kita praktek di dalam. Ya, setelah pecah keluar 4 daun. Yang 4 daun itu kanan dan kiri. Ternyata daun itu 4 daun itu bukan kanan, kiri, depan, belakang, bukan. Itu namanya 8 daun. Kalau yang 4 daun itu keluar kanan, keluar kiri. Daun itu kan menutup. Kebuka kanan, kiri, baru namanya 2 daun. Kanan, kiri, 4 daun. Yang ini namanya 4 daun itu udah siap transplant. Udah siap pindah ke rak-rak produksi. Ya, next. Nah, ini 4 daun. Kalau kelihatan, kalau ibu buka slide-nya pasti ada 1, 2, 3, 4 daun. Setelah keluar 4 daun, baru pindah tanam. Pakai net pot. Ya, ambil 1. Disobek, masukin ke dalam net pot sampai dasar, baru masukkan ke dalam lubang atau lubang datarnya, baru di sirkulasi itu ya, baru dihitung 1 hari pada saat transplant. Pada saat naruh semen tidak dihitung ya. Ya, ada yang tanya? Bingung? Bingung Ibu? Enggak kan? Enggak dong. Ya, Pak Jari bingung. Setelah transplant nutrisinya berapa? 1050, range-nya 20%. ppm airnya tadi 303, berarti naikin di 200, berarti 1200 ppm. Karena apa? Karena air mineralnya terlalu tinggi, harus kita up dia punya kandungan nutrisi. Ya, materi ibu buka ini ya kan, yang di HP Bu ya, kan malam pasti ya. Tomatnya gimana ya, sayurannya berapa ya, ini berapa? Ini slide-nya nggak ada ya. Ini adalah hasil-hasil budidaya yang kami buat di Jakarta dan di Bogor. Ya, makanya harus semangat Bu, bikin KWT Sapawai harus sukses. Sukses, amin. Sukses harus ya. Nah, mana? Ya itu Pak, nggak kelihatan Pak, kalah sama itu. Pokoknya dibuka aja slide-nya, nanti sambil tidur. Ya, situ ada foto-foto saya, tapi jangan terus langsung WA saya. Rata-rata udah diproteksi saya, gitu. Ya, itu beberapa hasil. Nanti saya alhamdulillah tadi sama Pak Subangun sudah dimasukkan ke dalam grup. Ya. Kemarin
Pak RW itu nggak izin, tapi saya mengizinkan. Pak izin nggak minta, saya minta. Bertanya sama Pak RW. Pak RW, nanti kalau ada grup namanya hidroponik KW Desa apa, saya masukin Pak. Itu bukan permintaan Pak RW, tanya kalau nggak percaya. Saya sendiri yang minta di dalam. Supaya apa? Supaya tahu ibu ini masak apa. Supaya saya langsung lari ke sini. Maksudnya saya bisa monitoring. Supaya apa? Supaya tetap eksis dan tetap berjalan hidroponik ini. Jadi kalau ketahuan nanti nggak ada yang foto, ada yang foto di Pak RW ini juga iseng di foto. Kok kosong? Nah, saya komplain, saya berani teriak. Ya. Kenapa itu kok kosong? Kosong. Nanti saya pindahin loh ke Jakarta. Izin ya Bu Lita. Boleh kan? Teriak boleh kan? Boleh. Karena apa? Karena harus sukses. Saya ya kayak Gomel, mohon maaf Bu, saya lebih muda di masalahnya. Jadi teriak-teriak karena teriaknya ini mengungkapkan ya. Ada lagi pertanyaan? Habis ini akan kita masuk ke dalam greenhouse. Sudah? Nah, dulu. Nah, Ibu, udah? Masuk Masuk dulu Bu. masuk. Salam, Bu Haji. Ini silakan dulu. Di belakang, sini Bu. Ya, sini. Masuk. Ya, nah, Ibu masuk sebelah kanan treatment atau kandungan nutrisi. Ya, Dalam. kandungan nutrisi Bawah, ini di kolom. ada di bawah. Nah, Ya, bawah itu. di bawah. Nah, bawah tuh. Oh iya, ini udah luar biasa. Nah, ini udah kita isi air, tolong Pak, bisa buka Pak. Jangan nyemplung Pak ya. Nah, ini air ada Belajar 1000 liter. Iya, nggak apa-apa. 1000 liter. 1000 liter untuk irigasi semua greenhouse. Ya, nanti diisi nutrisi segala macam ada di sini. Ini ada namanya filter air yang tadi saya bilang untuk menurunkan kandungan mineral. Ya, dari tangki ini dari pompa pojokan naik ke tangki nutrisi. Keren gak? Loh, ada baju kembar, Dari air ya, airnya aja kita awasi. Ya, airnya doang. Supaya apa? Supaya tanamannya tumbuh subur. Keren ya, semangat ya Bu ya. 1000 liter. Ya. Nah, filter ini saya sudah training sama Pak Sukarman sama Pak Selamat. Nanti minta di backwash. Backwash itu dikuras. Nanti diajarin sama bapak-bapak. Makanya bapak-bapak harus terlibat di sini. Nanti di backwash, cara buangnya, terfilter. Nah, ini nanti ada spare-nya. Nutrisi 1200 yang tadi bilang 1050 kan? Di atas jadi 1200. Ini Semangat. masuk Hidroponik. Suku ya, ini kan disedot di bulan. Ya masuk, nanti balik pakai gayung yang itu nggak ada kabelnya. Ya, baru digayung diukur. Nah, ya. Basah, udah kan jemur, keluar 4 daun, baru diambil netpot yang tadi, dipotakin satu-satu, dimasukkan ke dalam netpot. Harus ada, Baru dipindah 4 daun. harus ada apa? Harus ada gaya tanamnya. Jangan di sini bayam, kangkung, pacai. Enggak, satu meja bayam, satu kangkung. Nah, gitu. Jangan dicampur-campur, nanti apa?
kurang bagus. Gado-gado. Ya nanti kalau buat selfie kan susah. Ya. Ya, gitu. Dari ini berarti larinya kemana? Ini Ya. Kan sirkulasi 24 jam. Gitu. Ya. Nah, Ini belum ada nutrisinya kan? belum. belum. Nah, ini karena ini libur. Berapa hari kemarin sebelum dipakai ini nanti dibersihin karena supaya tetap nutrisi mengalir ke dalam bumi. Nah, kalau ibu bapak ternyata mau dicuci supaya nggak mengganggu. Nah, setelah itu Teman-teman yang sudah baru ditanam 1, 2, 3, 4, 5. semua sehat selalu terlindungi atas perlindungan. Kalau sudah ini pindah, tim semai ketemu harus lagi sudah di mempersiapkan. Jangan penanaman nanti. sampai ini kok. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa. Ayo Pak Har. Ya, Jangan lupa semangatnya, tangannya semangat. Ayo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Agak ke belakang aja Pak, nggak apa-apa. sebelah kiri, geser sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, ayo, ya. Pak Har sini, Pak Har sini. Ya. 1, 2, 3. Huruf C-nya buat Cilegonnya mana huruf C-nya? Cilegon. Huruf C-nya. Cilegon. Yes. Sip.